Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, Polda Jawa Tengah berhasil meringkus kawanan perampok bersenjata api yang beraksi di Cilacap dan menembak 2 warga. Pelaku berjumlah 3 orang ditangkap di Banten dan 2 ditangkap di perbatasan Lampung dan Palembang. Inilah 3 orang kawanan perampok yang melukai 2 korban dengan senjata api saat melakukan aksi di Cilacap pada Senin lalu. Para pelaku tersebut kini telah berhasil diringkus oleh tim gabungan Polres Cilacap dan Jatanras Polda Jawa Tengah. Petugas terpaksa melumpuhkan ketiga pelaku, yakni Sugiono, Buang, dan Iwan, dengan tembakan di kaki. Mereka ditembak lantaran mencoba kabur saat dibawa untuk menunjukkan barang bukti kejahatan di daerah Oku perbatasan Lampung dan Palembang. Perburuan diawali dengan ditangkapnya tersangka bernama Buang di daerah Tangerang, Banten. Dari Buang, petugas berhasil mendeteksi keberadaan 2 tersangka lain, yakni Sugiono dan Iwan, yang bersembunyi di sebuah rumah di daerah Oku perbatasan Lampung dan Palembang. Dulu waktu saya belum masuk ke kapal, saya mencoba masuk Pak, belum tak pulang. Dulu beli berapa? Kamu sebelum di Cilacap main di mana? 2019 saya udah darurat Pak. Ada pakan bawa saya. Baru keluar buku ini. Garek Manut. Kamu jatuh sendiri dari mana? Lampung. Berapa harganya? Beli 3,5 juta. 3,5 juta. Terus saya punya inisiatif merampok di situ. Mereka berdua. Mereka berdua. Loh, kamu diajak itu ya? Iya, Diajaknya. ayo ini ada loka apa? Rampok. Saya malas, saya nggak mau. Terus kamu pokoknya ini kurang 1. Lah kamu kok punya inisiatif ini Pak karena Nggak sengaja itu Pak, pas jatuh refleks itu. mosok Iya, ditugul dari belakang. Pas mau pulang, ditugul dari belakang jatuh. Itu pecah langsung. Penangkapan Sugiono dan Iwan dilakukan secara ekstra hati-hati karena keduanya membawa senjata api yang sempat digunakan untuk melukai korbannya di Cilacap. Terutama bagi masyarakat yang kebutuhan sing biasanya maling jadi maling, apalagi yang maling beneran gitu loh. Jika sudah saya warning ke seluruh jajaran, terutama kita punya Resmo dan Jatanras, jangan dia hunter, ungkap sampai apapun yang terjadi di wilayah kita. 3 hari kita ungkap dan mereka sudah saya ancam semua. Sehingga dengan harapan para pelaku itu di wilayah Jawa Tengah akan merinding dan takut itu sama kita punya Resmo kita. Oke? Yes. Sebelumnya, kawanan perampok tersebut menyatroni sebuah toko yang ada di Desa Kaliwungu, Kedungrejo, Cilacap pada Senin 27 Maret lalu. Dalam aksinya, pelaku menodongkan senjata api dan menembak 2 warga yang ada di sekitar toko sehingga berhasil menggasak uang senilai 100 juta rupiah. Dari Semarang, Hendufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah di Jalan Pakundan Timur, Kota Semarang pada Sabtu malam. Saat kejadian, pemilik rumah sedang tidak berada di rumah. 6 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan dan melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan samping rumah. Beginilah kondisi kebakaran yang menimpa sebuah rumah di Jalan Pakundan Timur pada Sabtu malam. Api dengan cepat membakar sebagian isi rumah yang juga merupakan tempat usaha. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dibantu para relawan tampak berusaha memadamkan api. Pemilik rumah yang mengetahui kejadian tersebut hanya bisa pasrah setelah mengetahui api membakar seluruh rumah dan tempat usahanya. Menurut Dwi Susilo, pedagang angkringan yang berjualan di sekitar lokasi kejadian, mengungkapkan awalnya ia melihat adanya kepulan asap hitam sekitar pukul 7:30 malam. Susilo lantas meminta rekannya
untuk segera menghubungi pemadam kebakaran. Awalnya sih cuma asap aja, asap hitam. Terus lama-kelamaan jadi banyak, kita tinggal cari relawan buat manggilin itu. Udah benar. Sehari-hari buat apa ini? Itu buat apa itu toko. Toko yang depan ini toko, yang belakang rumah. Cuman toko kayak baju, kayak sofa gitu ya, sama berdiri sofa. Jam berapa? Jam 4. Tutupnya Sore udah tutup. Total ada sekitar 6 mobil pemadam kebakaran dari kota Semarang yang dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa kebakaran tersebut. Saat kejadian, pemilik rumah sedang tidak berada di lokasi. Polisi masih melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran yang diduga akibat konsleting listrik saat ditinggal pemilik rumah. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Ramadan penuh berkah. Sambut datangnya bulan suci Ramadan, spesial program sejarah Islam, menambah pengetahuan Anda mengenai kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Sinema Islami yang saran akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan. Menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga. Program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik Lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Demi mendongkrak persatuan sepak bola di Pati, CEO Persipa Pati Joni Kurnianto mengumumkan bahwa Persipa Pati memberikan stimulus dalam bentuk pelatihan dan fasilitas olahraga kepada klub-klub sepak bola di wilayah Kabupaten Pati. CEO Persipa Pati Joni Kurnianto secara simbolis memberikan stimulus untuk memperkuat persatuan sepak bola di wilayah Kabupaten Pati. Di ruang Pragolo Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Joni mengungkapkan bahwa ia sangat prihatin dengan kondisi klub sepak bola yang ada di Pati. Untuk mendorong persatuan sepak bola di Pati, Joni mengungkapkan bahwa Persipa Pati kini memberikan stimulus kepada 40 klub yang berada di bawah Persipa Pati dalam bentuk pelatihan dan fasilitas olahraga kepada klub-klub sepak bola di wilayah tersebut. Masing-masing klub mendapatkan bantuan uang tunai senilai 5 juta rupiah. Selain itu, Joni juga menyerukan kepada semua klub sepak bola di Pati untuk saling mendukung dan bekerja sama demi memajukan dunia sepak bola di wilayah tersebut. Sementara itu, pihaknya menambahkan bahwa total dana 200 juta rupiah ini bersumber dari anggaran pokok pikir DPRD Pati kepada 40 klub bola. Untuk bantuan yang saya janjikan untuk PS atau klub yang di bawah Persipa Pati, jadi saya berjanji memberikan bantuan stimulus ya kepada 40 klub yang di bawah Persipa Pati. Ya. Tujuannya yaitu supaya membangkitkan atau menggairahkan lagi sepak bola di Pati, terutama untuk KU yang kelompok umur yang dari kecil ya, nomor 10, 12, 14 sampai ke atas. Nah itu memang karena saya lihat kemarin ada beberapa mati suri karena memang mungkin kekurangan dana atau gimana. Nah ini saya coba untuk membangkitkan lagi.
Diharapkan dengan adanya stimulus dari Persipa Pati dan semangat kebersamaan yang tinggi di antara klub-klub sepak bola di Pati, dunia sepak bola di wilayah Kabupaten Pati dapat semakin maju dan berkembang dengan pesat. Meski begitu, upaya ini juga dimaksudkan untuk kembali menggairahkan kelompok sepak bola U12, U14, serta sepak bola wanita di Kabupaten Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kemacetan Jalan Pantura Pati Rembang kian mengular panjang. Kenaikan volume kendaraan diiringi perbaikan jalan yang belum tuntas, ditambah lagi bahu jalan yang berlumpur, membuat pengguna jalan mengurangi laju kecepatan. Perbaikan Jalan Pantura Pati Rembang yang dimulai pada Januari akhir 2023 hingga kini belum usai. Saat ini proses perbaikan jalan dalam tahap pengecoran di kilometer 92 hingga 93. Pada ruas jalan sisi kanan jika dari arah Rembang dengan panjang 250 meter. Kondisi ini mengakibatkan kendaraan yang didominasi truk muatan besar hanya bisa melintas di bahu jalan sebelah kiri. Meski begitu, bahu jalan sisi kiri ini digunakan untuk 2 jalur kendaraan, yakni dari arah Rembang dan Pati, sehingga kendaraan dari 2 arah tersebut mengurangi kecepatan ketika melintasi jalur ini. Truk muatan besar dari arah Rembang menuju Pati, ketika melewati jalur ini harus berjibaku dengan tekstur tepi jalan yang lembek pasca diguyur hujan semalam. Sementara kendaraan dari arah Pati menuju Rembang harus mengurangi laju kendaraan. Hal ini dikarenakan bahu jalan berdekatan dengan cekungan jalan yang diperbaiki. Made Suran, salah satu sopir dari Bali, mengungkapkan pihaknya sudah terjebak dari arah Rembang selama 4 jam perjalanan. Pihaknya mengaku membawa muatan buah durian dan macet ini membuatnya khawatir terhadap kualitas buah durian tersebut jika terlalu lama berada di perjalanan. Biasa jam 4 subuh, sekarang jam 6 kan otomatis kan kita kena komplek. Kadang-kadang diklaim gitu. Tapi dari rugi itu yang mana? Iya, supir ya itu resikonya, diklaim aja. Biasanya dari Bali jam berapa Bang? Sampai tujuan mana nih? Jakarta. Biasanya berapa jam? Biasanya sih 4 jam. Dari kemarin biasanya di sini nyampe sih. Jam 3 sih nyampe. Kalau macet gini sampai molor berapa jam Bang? Ini kalau berapa jam? Baru 4 jam saya. Khawatir busuk gak Bang itu? Ya pasti. Kalau buah kan resikonya itu. Selain Made, sopir lain dari arah Lamongan merasa jenuh dengan Jalan Pantura Pati Rembang yang macet akibat perbaikan jalan. Dari mana mau ke mana Pak? Dari Lamongan mau ke Semarang. Dari Lamongan mau ke Semarang. Sudah berapa lama Pak di jalan Batangan ini Pak? Sudah 4 jam dari pagi jam 6. Tadi jalannya kira-kira lancar atau gimana Pak ini tadi? Jalannya merambat, tahu berapa meter berhenti lagi, berapa meter berhenti lagi. Kisaran berapa meter Pak? Ya paling 20 meter. Sementara itu, pengerjaan Jalan Pantura Pati Rembang di Batangan akan ditargetkan rampung 10 hari jelang Lebaran, dengan panjang pengerjaan mencapai 1,5 km dari panjang proyek 5 km. Sedangkan untuk jalan yang belum diperbaiki akan dikebut setelah Lebaran. Untuk mengurangi kemacetan, para pengguna jalan baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 atau mobil kecil disarankan melalui jalan alternatif. Jalan alternatif tersebut meliputi dari arah timur bisa melalui pertigaan Batur Sari Kecamatan Batangan ke selatan, kemudian ke arah Jaken-Jakenan, Glonggong, Sampang, Pantura Pati. Sementara dari arah barat bisa melalui pertigaan Jalan Lingkar Selatan Ngantru menuju ke arah selatan, Gabus, Winong, Jakenan, Jaken, Batusari, dan Kecamatan Batangan Rembang.
Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Ramadan penuh berkah. Sambut datangnya bulan suci Ramadan. Spesial program sejarah Islam menambah pengetahuan Anda mengenai kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Sinema Islami yang saran akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan. Menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga. Program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik Lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Gibran Rakabuming Raka menyambut baik rencana pelatihan Dito Aryo Tejo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora. Gibran menyebut bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga membutuhkan sosok muda untuk memimpin ke depannya. Presiden Joko Widodo melantik Menteri Pemuda dan Olahraga pengganti Zainuddin Amali dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT pada Senin 3 April 2023 sore di Istana Negara Jakarta. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin menyampaikan, sosok yang dilantik oleh Presiden Jokowi tersebut adalah Dito Aryo Tejo sebagai Menpora dan Komjen Polisi Riko Amelza Daniel sebagai Kepala BNPT. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga membutuhkan sosok muda untuk memimpin ke depannya. Menurutnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga memang seharusnya dipimpin anak muda yang dapat menyesuaikan perkembangan zaman yang ada. Selain itu, Gibran juga mengaku ia bertemu Dito ketika perjamuan makan siang bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto di Loji Gandrung pada bulan Februari lalu. Setuju. Dia kan karep dolan belum tahu tuh. Belum tahu dulu tuh. Dito sing awake gede. Belum tahu dulu. Karep ning Loji. Untuk diketahui, Dito Aryo Tejo sendiri merupakan Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau APMI periode 2017 sampai 2022 dan merupakan organisasi kepemudaan yang berada di bawah Partai Golkar. Bahkan dirinya juga menjadi Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Golkar ke-58 pada tahun lalu. Sementara itu, untuk pengalaman di bidang olahraga, Dito pernah menjadi Chef de Mission kontingen Indonesia The Youth Olympic 2018 Argentina dan menjadi pengurus Ikatan Sport Sepeda Indonesia atau ISSI DKI Jakarta. Tak hanya itu, saat ini Dito juga menjabat sebagai Chairman Trans Nusantara FC yang berlaga di Liga 1 2022-2023 dan menjadi bagian dari Ranspik Basketball di Indonesia Basketball Language atau IBL. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, tunjukkan bentuk kepedulian antar sesama. Sebanyak 2.000 paket sembako dan sejumlah uang tunai dibagikan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Solo dan PT Madinah Iman Wisata di Masjid Agung Kota Solo. Cowok di sebelah kiri
Beginilah suasana di Masjid Agung Solo pada Minggu 2 April 2023. Ribuan warga tampak berdatangan memasuki area Masjid Agung. Mereka datang sejak pagi untuk mengikuti pengajian dari sejumlah tokoh NU yang kemudian mengantri untuk mendapatkan paket sembako dan sejumlah uang tunai. Kegiatan pembagian paket sembako dan uang tunai ini merupakan inisiasi dari PT Madinah Iman Wisata atau MIW bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Solo. Sebagai bentuk kepedulian antar sesama, sebanyak 2.000 paket sembako dibagikan kepada warga. Paket sembako dan uang tunai tersebut disiapkan untuk para anak yatim dari panti asuhan serta masyarakat yang membutuhkan. Direktur Utama PT MIW, Saipul Bahri mengungkapkan, pembagian paket sembako dan sejumlah uang tunai ini merupakan kali pertama dilakukan di Kota Solo. Pihaknya menjelaskan, pembagian bingkisan ini menggunakan sistem voucher atau kupon, yang mana penerima paket bingkisan dan sejumlah uang tunai tersebut sebelumnya sudah terdaftar dari PCNU Solo dan telah mendapatkan kupon untuk ditukarkan. Kita berbagi ya dari Madinah Iman Wisata Group ya, di situ dari PT Arsi Buana Travelindo juga untuk melakukan bagi bingkisan Ramadan sebanyak 2.000 paket ya, 2.000 paket. Alhamdulillah kelihatannya hadir semua. Ya, ada paket dan juga ada uang sakunya, ada uang belanjanya. Insya Allah untuk sebanyak 2.000 peserta ya. Kita berharap dari kegiatan ini memang pertama ya kita tabarukan, kita berkah gitu ya dari semuanya. Kemudian kita juga berupaya untuk tadi menyampaikan rasa syukur kita bisa menyalurkan apa yang dirizkikan ke kita. Dari kegiatan tersebut, pihaknya berharap nantinya kegiatan ini dapat berlangsung setiap tahunnya dan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.